Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Rizky Jihan Amalia dari program studi terapi okupasi angkatan 2024. Di sini saya ingin membagikan cerita kepada kalian bagaimana pengalaman saya selama hampir satu semester belajar epidemiologi. Ini juga merupakan pengalaman pertama saya mempelajari epidemiologi sebelumnya. Di sini saya menemukan banyak sekali ilmu-ilmu baru, fun fact baru yang awalnya saya kira sendiri epid itu mata kuliah yang mudah, terutama saat masih di materi-materi pengantar gitu. Tapi setelah lanjut ke materi-materi berikutnya, saya baru sadar kalau menilai suatu penyakit itu enggak sesederhana melihat faktor usia, melihat faktor jenis kelamin, atau lingkungan aja. Tapi cakupannya itu lebih luas dan lebih kompleks lagi. Dan sebagai mahasiswa terapi okupasi ataupun nanti profesi terapi okupasi, saya juga mengerti kenapa mata kuliah ini tuh perlu kita pelajarin. Karena untuk merancang intervensi yang tepat pastinya kita tuh ternyata butuh memahami pola penyakit, faktor-faktor risiko penyakit tersebut juga yang dimiliki klien, dan karakteristik populasi yang kita layani. Saya juga merasa beruntung sekali bisa belajar bersama dosen-dosen hebat Dr. Aileen dan Pak Sahid yang memang sudah banyak pengalaman publikasi, sehingga materi yang diajarkan itu memang lebih dimengerti dan juga lebih terarah. Terus setelah mempelajari EPID, cara pandang saya melihat suatu penyakit itu ikut berubah. Contohnya sekarang saya sedang flu nih. Sekarang saya sadar kalau misalkan penyebabnya itu nggak cuma dari makanan yang saya makan sebelumnya atau kemarin saya minum es, tapi flu itu bisa jadi muncul karena kombinasi dari berbagai faktor, mulai dari gaya hidup mungkin, terus juga paparan lingkungan, ada yang terkena flu juga di lingkungan, atau kondisi imun saya memang lagi turun aja. Terus EPID itu membuat saya paham kalau TO itu nggak fokus pada individu aja, tapi tadi harus memahami faktor-faktor populasi yang mempengaruhi kesehatan klien tadi. Terus saya juga baru tahu di sini kalau misalkan EPID itu bukan cuma untuk penyakit aja, tapi bisa kita kaitkan dengan fenomena lain kayak kecelakaan atau juga kebiasaan merokok. Terus sekarang saya juga makin sadar kalau EPID itu sangat kompleks, terutama pas mempelajarin desain studi yang ada case series, ada case study, RCT, terus juga cohort dan lain-lain. Kayak setiap desain studi itu memiliki tujuan, kelebihan, atau kekurangannya masing-masing juga. Kayak yang ini lebih cocok nih untuk yang ini, kalau kasusnya banyak nih pakai case series, kalau kasusnya langka tuh pakai case study gitu. Terus EPID ini itu penting untuk OT itu juga untuk kita ngebantu kita memahami bukti-bukti ilmiah dari berbagai penelitian gitu. Kayak untuk memilih intervensi itu berbasis evidence based practice. Terus tanpa kita sadar, kita sekarang tuh juga udah berpikir seperti epiders kayak kata Mas Sahid, karena kita udah mulai mikir kan kayak kok sekarang banyak banget yang lagi kena flu. Nah itu udah ini banget tuh, epiders banget kata Pak Sahid. Dan saya mau kasih applause buat semua epidemiolog atau epiders di seluruh dunia, karena udah membantu kita juga untuk melewati wabah COVID-19 yang kemarin tuh. Jasa mereka tuh gede banget, besar banget. Oke, mungkin sekian cerita dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.